Kasus dugaan pemerasan terhadap beberapa pemilik skincare lokal yang ditangani Polda Metro Jaya mulai menemukan titik terang. Penyidik sudah melakukan gelar perkara pada Kamis 13 Februari 2025. Dari gelar perkara, Reza Gladys berharap mendapat kabar penetapan tersangka terhadap Nikita Mirzani, Dr. Oki Pratama, Dokter Detektif atau Doktif hingga Mail Saputra. Sejak awal, Reza Gladys cuma ingin Nikita Mirzani menghapus review negatif terhadap produk kecantikan miliknya. Permintaan pun disampaikan baik-baik dari pihak Reza Gladys ke Nikita Mirzani. Reza Gladys menghubungi Oki Pratama untuk mengutarakan niat bertemu Nikita Mirzani guna menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Namun, ia malah mendapati dugaan pemerasan yang Nikita Mirzani lakukan lewat Oki Pratama sebagai perantara. Diharapkan pula oleh Reza Gladys untuk penyidik Polda Metro Jaya bergerak cepat. Sudah banyak pemilik skincare lokal yang ikut jadi korban. Dugaan pemerasan terhadap para pemilik skincare lokal yang menyeret nama Nikita Mirzani pertama diungkap Sela Saukia. Selain Nikita Mirzani, Sela Saukia juga menyinggung keterlibatan Dr. Oki Pratama dalam tindakan tersebut. Rumor terjawab setelah laporan Reza Gladys di Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024 terungkap. Nama-nama di atas pun sudah dimintai keterangan oleh penyidik, meski Polda Metro Jaya belum memberikan penjelasan soal apa status mereka dalam perkara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Nah, kalau ini gue nggak berpihak sama siapapun ya. Gue real mengomentari apa yang ada di video ini. Gue cuman berpikir kenapa seorang dokter bisa takut sampai dia memberikan uang untuk menutup mulutnya Niki. Kalau memang itu produk aman dan tanpa ada masalah, seharusnya seorang dokter itu tidak perlu takut. Tidak perlu takut dengan ancaman apapun. Toh sekarang ada hukum, bisa dilaporkan atas pencemaran nama baik kalau misalkan itu tidak benar. Tapi kenapa? Dan kenapa Nikita Mirzani menerima uang dari si dokter tersebut? Otomatis setiap manusia butuh duit dong, diterima lah. Berarti Nikita Mirzani punya rahasia tentang dokter itu, dan dokter itu ketakutan, panik, sehingga menyuruh Nikita Mirzani untuk menutup mulut sampai memberikan uang. Siapa yang nggak mau dikasih uang? Jangan munafik deh lu. Siapa yang nggak mau duit? Kalau misalkan lu tahu rahasia seseorang, terus lu dikasih tahu nih, lu tuh dikasih duit sama yang lu pegang rahasianya, lu terima kan duitnya? Terus tiba-tiba kedepannya ada huru hara, otomatis mau nggak mau lu bongkar juga kan? Kebusukannya itu yang terjadi sama Nikita Mirzani sama dokter itu. Begitu kalau menurut gue sih ya. Pertanyaan gue, kenapa baru sekarang ngomongnya dok, padahal katanya di story udah sekitar 5 bulanan ini hidupnya dokter dan keluarga tuh diganggu. Kelihatannya kehidupan dokter Reza itu bener-bener berasa dikekang. Apapun yang diposting di sosial media itu harus bener-bener berhati-hati. Sampai kalian tahu apa, ketika dokter Reza nge-like, cuman kasih like doang di postingannya DRL, itu dikomplain juga guys. Kalian lihat makanya storynya. Karena yang selama ini kita tahu ya, berdasarkan info dari sumbernya, dokter Reza ini masalahnya yang pertama, takut, seakan-akan takut dan cemburu kalau suaminya bakal digenitin. Yang kedua, dikabarkan dari sumbernya dokter Reza ini ada menyewa buzzer. Jadi plot twistnya itu sekarang ada di storynya dokter Reza sekarang dan di postingan dokter A. Segala bukti chat dan juga rekaman suara itu kalian cek aja sendiri. Ada juga info mengenai pemerasan, pengancaman, pokoknya kalian bisa langsung cek aja sendiri. Gue berani bersumpah, gue bukan buzzer, dan kalau sekarang ditanya, lo tim siapa? Jujur nggak tahu, tim ngikutin aja alurnya gimana, akhirnya akan seperti apa. Maksudnya kalau emang ada pihak yang dirugikan, lapor. Kalau yang dikatakan dokter Reza selama ini benar, jujur kasihan juga, udah rugi materi, rugi juga tenaga, batin. Kalau memang dokter Reza tidak merasa salah, tetap berusaha suarakan kebenarannya dok, dan semoga masalahnya cepat selesai. Sumpah ini benar-benar the real kisah horor yang paling horor yang dialami oleh seorang manusia, yaitu Dr. Reza Gladys. Bagaimana tidak, kita yang bukan siapa-siapanya, yang tidak tahu menahu tentang apa yang dialami Dr. Reza selama 5 bulan ini, bisa-bisanya kita sampai membuli dia, mengata-ngatain dia, muka abu-abu dan macam-macamnya.
Kalian tahu, selama 5 bulan ini yang dialami oleh Dr. Reza yang kita tidak tahu sama sekali. 5 bulan dibuat menangis gak berhenti-henti. Tiap dapat teror, gak boleh buat video A, gak boleh temenan sama B, gak boleh klarifikasi apapun, gak boleh datang ke acara B, gak boleh follow si B, sampai Dr. Reza itu trauma buka WA sendiri. Dan selama 5 bulan yang dialami oleh Dr. Reza ini, inilah support system Dr. Reza, yaitu keluarga, suami yang selalu memberikan kekuatan kepada Dr. Reza. Benar-benar horor. Doktif hubungannya dengan NM dan Dr. O ternyata dugaan kasus pemerasan. Oh, ternyata terbuktikan arah pertanyaan Mbak Meses kemarin itu adalah ke situ ternyata. Jadi video terbaru Mbak Meses diawali dengan kalimat tadi dan mengatakan bahwa pihak NM mati-matian membantah mahal ini kali mati-matian. Padahal faktanya nggak ada yang dibantah karena pemerasan sampai sekarang bahkan belum terbukti sebab masih dalam proses penyidikan. Adapun soal video preskon kepolisian yang diupload mbaknya soal ancaman yang disebutkan pihak kepolisian, lagi-lagi Mbak Meses tidak menelaah secara lengkap omongannya Pak Polisi bahwa itu keterangan yang dipaparkan pihak pelapor. Sekali lagi itu keterangan pihak pelapor. Tuh, jadi soal dugaan ancaman ini juga masih proses penyidikan. Belum bisa disimpulkan bahwa hal itu adalah pengancaman. Lucunya Mbak terlalu antusias menyoroti duit yang diduga sudah ditransfer Dr. R adalah duit yang kemudian dibagi-bagi ke Doktif dan lain-lain. Padahal pihak kepolisian bahkan belum menyebutkan duitnya tersebut masih ada atau hanya fiktif belaka. Dan harus masuk dalam pikiran kita semua bahwa alasan pelapor takut sehingga menuruti permintaan terlapor. Pertanyaannya, apa ketakutan terbesar pihak pelapor sehingga hal ini bisa terjadi? Dan ini tidak pernah dibahas Mbak Meses. Lalu kemudian menyambung soal pernyataan Mbak Meses soal omongan orang perihal power Nikita Mirzani yang seolah membantah bahwa yang disebut orang berpower itu bukan banyak bicara tapi banyak actionnya. Lalu mengambil contoh seorang Dr. R yang nggak banyak bicara langsung melapor dan mau diperiksa 4 orang. Jika orang berpower standarnya Mbak Meses seperti itu, berarti Mbak juga akui bahwa Nikita Mirzani ya berpower. Apa kabar Indra Tarigan yang pernah dipenjarakan beliau dan Izzet juga termasuk orang yang dipenjarakan? Ayo, kalau Dr. R masih tahap melapor, Anda katakan berpower, NM sudah sampai memenjarakan orang loh. Kemakan omongannya sendiri kan? Next, pernyataan soal hapus video yang katanya intinya nggak sepemikiran lah. Dan embel-embel di belakangnya pakai stand up for Laura. Mbak pikir Mbak aja yang stand up untuk Loli. Menurut Mbak, NM tidak stand up untuk anaknya. Lupa ya, Indra Tarigan tadi itu masuk penjara karena apa? Karena Nikita Mirzani menjadi garda terdepan untuk anaknya. Jadi stop lah Mbak seolah-olah, oh ya Mbak tunggu preskonnya Laura kan? Ya udah, saya tunggu tanggapannya Mbak lagi. Doktif yang mereview, tapi kenapa NM yang dapat duit? Ada nggak pertanyaan serupa yang hadir dalam pikiran kalian dalam huru-hara perskincarean ini? Ya kan? Logikanya ya, kalau memang ada pemerasan ya, yang mereview kan dokter detektif ya, yang bikin huru-hara itu kan dokter detektif ya. Kalau misalnya dia memeras, maka harusnya dokter Reza itu kan kasih ke doktif. Terus ini CNN kenapa kok muncul-muncul kok jadi dia yang dapat duit? Ada nggak pertanyaan begitu hadir dalam pikiran kalian? Jadi ini kupikir-pikir lah ya, beberapa minggu terakhir ini kenapa, apalagi setelah masuk kepolisian laporan dari dokter Reza, aku tuh jadi bikin mikir, kurimang-rimang nilai hamunakan. Jadi sepertinya begini ya. Ini hanya analisaku aja ya. Jadi kalau kalian pun ada di pihak Doktif, pihak yang owner skincare, pihak dokter Reza, kalian nggak usah ngegas ya. Ini hanya pemikiranku aja ya. Jadi menurutku gini guys, sampai saat ini aku itu masih percaya bahwa dokter detektif ini sebenarnya dari awal itu punya tujuan yang baik ya. Jadi sepertinya Doktif ini dari awal itu sudah terencana. Dia ingin mereview, awalnya dia akan mereview, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang skincare yang overclaim, yang benar gitu ya. Nah setelah orang nanti kenal dia, maka dia akan jualan produknya sendiri, which is menurut dia produknya itu benar, nggak overclaim gitu ya. Jadi dia memikirkan cara marketing yang sehat gitu ya, walaupun kesannya menjatuhkan, tapi menurutku ya masih oke lah ya, karena dia itu bertujuan untuk membongkar habis kebusukan skincare gitu ya. Terus kenapa ujung-ujungnya kok jadi CNN yang terlibat dalam kasus pemerasan katanya ya? Nah jadi kalau ini lagi-lagi ya analisa aku ini ya, jadi menurutku gini, awalnya CNN ini dalam huru-hara perskincarean ini dia ingin cari aman karena dia itu punya skincare juga ya. Dia merasa kalau dia sudah dekat dengan Doktif,
maka mungkin Doktif akan merasa nggak enak hati atau segan untuk mereview produk-produk dia semua. Walaupun katanya kemarin ada dia review juga produknya, katanya ya bagus gitu ya, tapi kan mungkin itu hanya satu kan, mungkin banyak juga produk yang lain yang belum direview, jadi dia cari aman. Kenapa aku bilang begitu? Karena logikanya ya, kalau dia konsisten dengan prinsipnya dari dulu, bagaimana dia melawan Dr. Richard. Dulu dia melawan Dr. Richard, prinsipnya kalian tahu kan, dia menurut dia kalau seorang dokter kecantikan sudah mereview produk lain, harusnya dia nggak boleh jualan. Tapi kalau seorang dokter mereview terus kemudian jualan sama dia, itu bullshit. Tapi kenapa Doktif yang mereview terus kemudian jualan, dia membela gitu kan? Artinya dia tidak konsisten. Lalu kenapa dia sepertinya ada di tim si Doktif? Ya untuk cari aman, biar skincare-nya aman dari review-review yang jelek gitu lah. Lalu kemudian dia mendekati Doktif. Nah, Doktif menurutku di sini nggak ada, artinya dia tidak mengajak sini kita karena dia punya power, fansnya banyak yang barbar gitu kan. Menurutku Doktif ini ya alami aja, sini kita mendekat dan membela dia, mendukung dia ya udah gitu. Karena kan Doktif ini apa, karakternya apa ya, menggebu-gebu gitu loh, nggak boleh diprotes, nggak boleh ditantang, tapi kalau didukung dia langsung dekat begitu kan. Nah, terus kemudian CNN ini mendekati si Doktif dan kemudian menampilkan diri di khayal itu sebagai tim Doktif. Jadi dia mau membuat satu gambaran di muka umum bahwa dia itu dekat dengan Doktif. Nah, dengan begitu orang-orang akan merasa bahwa lewat dia skincare mereka mungkin bisa aman dari si review si Doktif ini. Dengan cara itulah mungkin si Dr. Reja juga berpikir hal serupa. Kan si NM kan dekat dengan Doktif. Nah, kalau aku bujuk dia untuk membujuk Doktif, ya mungkin skincareku aman, tidak akan direview gitu. Jadi atas dasar itulah mungkin si Dr. Reja ini menghubungi dia. Kak, tolonglah bilangin sama Doktif biar skincareku jangan direview, ntar aku kasih deh gini sama kakak. Mungkin begitu awalnya gitu guys. Jadi sampai kebablasan gitu. Jadi buat kalian ya, tim siapapun kalian tuh nggak usah terlalu fanatik, nggak usah terlalu wah enggak si gini si NM itu jujur, si NM ini, si Doktif ini begini, si Reja itu, nah nggak usah. Kita lihat aja alurnya ya. Kalian tuh jangan berkelahi. Kalian lihat aja. Tapi analisa aku seperti itu ya. Dan menurutku Dr. Reja itu kan selama ini sangat jauh dari kesan huru-hara. Kalau dia sudah berani melaporkan ke polisi, artinya dia sudah pede, sudah ada bukti-bukti gitu. Jadi kita lihat aja ujungnya bagaimana. Tapi kalau sampai saat ini, aku masih percaya Doktif itu punya tujuan yang baik. Kalau dia ingin memasarkan produknya, ya itu adalah tujuan kedua yang menurutku juga sejalan, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah.